Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua di rumah yang udah berkenan mampir, udah berkenan berkunjung di channel Riam Biru ini. Ya, semoga kita semua diberi segala sesuatu yang baik ya di masa yang Amin. Ya, yang seperti ini gitu. Gue nggak akan bilang ini jelek atau buruk gitu ya, tapi yang jelas di masa-masa seperti ini semoga semuanya tetap diberi kesehatan, semoga semuanya tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki gitu. Langsung aja, seperti biasa Riam Biru belum berubah dan masih akan menyajikan cerita-cerita horor gitu, dan Apapun keadaannya. insya Allah ya tetap di sini. Kebetulan ada Bro Ayung lagi dia yang akan bercerita, akan berbagi ceritanya ya, cerita seputar horor gitu ya. By the way, sebelum kita ke cerita, mungkin lu sambil masih mau ngerokok dulu kan, santai-santai, gue nanya-nanya aja gitu. Gimana nih Las Luhur, gimana nih? Kemarin kayaknya bertambah nih subscribernya nih. Alhamdulillah. Iya. Iya. Terima kasih banget aku ada dukungan, terutama dari Mas Riam ya. Dia kerja keras benar-benar. Kita juga belajar banyak dari beliau yang udah lama kan. Asik. Capek masukannya kita tambang gitu karena kita orang baru, ini beginiin. Tapi kita kan loadingnya lama, tapi akhirnya dia bisa sabar, bisa keluar yang modelnya seperti itu. Kita butuh kritik sarannya teman-teman semua buat lebih baik ke depan. Ya, yang pasti apapun itu gitu ya, bahkan di lapak horor pun namanya kekurangan itu masih banyak banget bro. Oh, senengnya Ya, meredam. serius, gue ngerasa belum perfect gitu ya, masih nggak ada yang sempurna sih. Sempurna itu Iya. relatif ya. Jadi apa namanya, kayak di Nilas Luhur ya, pertama sih gue juga ikut seneng gitu kan, meskipun secara nggak langsung terjun ke lapangan, tapi setidaknya kan gue juga terlibat gitu kan. Tapi meskipun katanya ada dengar situ mau ikut hosin ini kapan deh kayaknya. kata siapa, Ada bocoran. nantilah kapan-kapan kalau memang kondisi dan waktu udah memungkinkan. Gue juga udah pulih ya, emang belum fit banget sekarang, tapi nantilah kalau emang udah pulih bener-bener, nanti insya Allah bertandang juga ke sana gitu, ke kampung, sambil ya ngomong dikit-dikit lah di Nilas Luhur gitu. Ditunggu ya, Apapun yang bisa gue bantu pasti akan gue bantuin gitu. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang udah berkunjung ke channelnya Bro Ayung dan kawan-kawan. Ada Mas Tuying, ada Bro Tommy juga di sana. Terima kasih yang udah berkunjung, terima kasih yang udah subscribe ya, terutama kawan-kawan dari Riam Biru, dari Lapak Horor. Itu terima kasih banyak. Iya. Nilas Luhur sendiri atau Niluh gitu ya, kayak nama orang Bali gitu. Nah, Niluh sendiri dengar-dengar ya di belakang aja sih mereka tuh ngomongin memang berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bisa menyuguhkan sesuatu yang terbaik gitu. Sekarang masih dalam proses ya, ini masih awal banget, ibaratnya tuh bayi baru lahir belum bisa apa-apa gitu ya. Jalan aja susah, apalagi ngomong kayak gitu kan. Nah, itu butuh proses. Nanti semoga kedepannya akan lebih baik lagi seperti ya mungkin channel-channel besar lainnya yang lebih profesional gitu dalam membawakan segala sesuatunya. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang udah support ya. Udah kasih dukungan ke channel Nilas Luhur gitu. Nah, mungkin ya ini giliran lu udah cukup kan, udah berapa isep gitu. Ada banyak. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Riam untuk waktu dan tempatnya. Saya nyapa dulu teman-teman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebelumnya mau keluar lagi enggak nih? Enggak. Kemarin keluar ya gue, ada perlu sedikit. Iya, ini moga-moga kalian selalu teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi kebahagiaan kapanpun dan dimanapun saatnya. Lagi-lagi masih aku yang mau ngasih share cerita ke kawan-kawan. Ini adalah kisah yang terjadi sekitar setelah tahun 65, berarti selepas masa pergerakan itu. Iya, karena memang keadaan berangsur membaik, keadaan mulai aman, jadi kayak pemerintahan juga mulai jalan, terus ekonomi udah mulai jalan, dan pasar-pasar udah mulai dibuka. Itu begitu juga seorang tokoh yang pengen tak ceritakan, itu namanya Mbah Sur. Orang tua 79 tahun,
itu jualan kelapa. Jualan kelapa di sebuah pasar ya tradisional begitu. Kelapanya mungkin lebih kelapa parut kali ya untuk kayak gitu. Kelapa muda kayak gitu. Kelapa iya sedang, tua enggak, ya tua yang jelas tua tapi udah dikulitin gitu. Tapi buat parut gitu kan. Ya bebas. Bukan es kelapa. Es kelapa Enggak, susah. bukan. Zaman segitu kulkas masih jarang, Bro. Iya benar. Makanya kan gue logis kan. Iya Susah benar, logis gitu. logis banget. Namanya buat itulah. Iya, jadi dia itu Mbah Surtini panjangannya gitu. Dia udah nggak ada sekarang yang jelas ya. Tapi walaupun waktu itu dia 79 tahun, tapi dia itu masih bugar, masih sehat, masih bisa gendong-gendong kelapa berapa kilo sampai ke pasar gitu. Nah, paling dia yang nggak bisa nahan ya ada perubahan di bagian sini mulai melengkung begitu, itu aja. Nah, itu kan kelapa yang diambil oleh suaminya sendiri gitu, di kebunnya sendiri dijual gitu. Dan dia berangkat ke pasar itu setelah subuh persis harus berangkat ke pasar, digendong pakai bakul ya secukupnya. Namanya orang tua ya, yang penting bisa buat makan, hari-hari buat berjalan. Yang lain kan dukungannya dari nanam ubi, nanam apa aja buat ya selingan begitu. Tapi nyari rezekinya ya gitu. Dari jualan kelapa udah dikulitin, ditaruh di bakul belakang. Kadang juga ada yang dijinjing, yang masih utuh, yang diikat begitu sih. Nah, karena memang pagi buta seperti itu kan dia selalu makanya obor gitu kan, belum ada penerangan listrik waktu itu. Jadi dia itu jalan, namanya orang tua walaupun sehat tetap aja kan nggak bisa cepet gitu kan, jalannya pelan. Kalau misalnya di suatu desa ada ketemu sama-sama penjual yang mau ke pasar yang sama, dia itu seneng banget, apalagi seumuran, sama-sama peot, sama-sama rentak, ya bukan apa, paling enggak dia nggak merasa bersalah gitu. Kalau anak muda yang jualan muda kan tadinya dia udah nyampe cepetan karena nungguin simbah, jalannya pelan begitu kan. Kalau sama-sama tua kan emang segitu kan, gitu. Speednya sama lah. Ya speednya sama gitu. Nah, Mbak Surtini itu punya suami yang namanya siapa tadi namanya ya, Pak Surahman. Pak Surahman tentu lebih tua dari dia. Dia itu orang yang sangat dulu, menurut cerita tadi itu konon dia dulu sebagai kuwuh. Kuwuh itu apa? Kuwuh itu sekelas kayak sekarang itu kepala desa lah, kepala dusun gitu. Dia sangat dihormati. Kades lah ya, Kepala desa dulu sebagai kuwuh. Terus dia sangat dihormati, sering dimintain sumbangsi pemikiran kalau ada masalah apapun di desa itu. Dia punya pribadi yang sangat tenang, nggak pernah marah katanya. Ya sekali tiga uang istrinya juga seperti itu. Kayak Mbah Sur itu mbahnya semua orang gitu. Selalu bantuin orang, apa aja itu dia nggak ringan, nggak pandang orangnya seperti itu. Tapi semua itu akhirnya tenggelam. Artinya mereka itu namanya jadi rusak. Gara-gara pada suatu ketika ada orang dari pemerintahan datang menjemput paksa Pak Surahman tersebut. Jadi ada fitnah, seakan-akan dia itu sebagai mata-mata pergerakan anti pemerintah. Begitu sempat dikandangin, dan orang-orang heboh, ternyata ini begini, pantasan orangnya baik, ternyata menyembunyikan seperti ini, dia nggak diterima di kampung itu gitu. Akhirnya dia dari situlah dia mulai pindah ke kampung lain, kampung orang tuanya, yaitu yang tadi mulai jualan itu. Tadinya dia nggak jualan begitu sebagai kuwuh kan. Nah, dari mengawali hidup baru itu dia mulai jualan kelapa. Seperti itu. Surahmannya itu di penjara gitu ya? Iya, pernah di penjara gitu. Nah, waktu jualan udah keluar. Dikeluarin ya. Dia jadi petani biasa begitulah. Nah, suatu ketika karena memang tua udah masanya gitu, Pak Surahman kan sakit keras tapi nggak lama, katanya cuman berapa hari. Dia minta sama istrinya ngumpulin semua anak-anaknya. Jadi dia punya anak 2, cucunya 9, udah ada cicit juga, semua dekat sama dia. Sebagai kadang kan ada orang tua kalau misalnya semakin tua ya kayak bocah pipis di situ, bagi orang-orang yang mungkin bersih gitu, justru lebih teduh, lebih ngayomin. Itu mungkin Pak Surahman seperti itu. Jadi mereka kumpul semua, Pak Surahman dalam keadaan sakaratul maut seperti itu ya, tapi dia masih tenang, masih enak dilihat, kata Mbah Sur, masih gagah. Dia kan perawakannya tinggi gitu,
Dia ngomong sama anak-anaknya gitu, "Le, bapak arep mulih. Bapak itu mau pulang. Kalian yang rukun. Jangan pernah tinggalin sholat." Kata dia begitu. Nah, bukan jabatan, bukan uang, bukan kehormatan yang lain-lain. Suksesnya orang di dunia itu husnul khotimah. Udah itu aja, pegangin. Itu nggak lama syahadat, meninggal. Otomatis kan, karena ya disitulah mungkin potret flashback seseorang itu baik atau enggak, terutama di mata keluarga. Tumpah ruah tangisan semua di situ, kecuali Mbah Sur, karena dia lebih tegar. Dia sebagai seorang paling sempuh ibu, setelah mereka nangis rebutan nyumin mbahnya, dia lalu menghambur ke arah suaminya, diciumlah keningnya untuk terakhir kali gitu kan, selamat tinggal gitu kan. Tapi kata Mbak Sur itu, aku juga kata mbahku lagi gitu kan, dia tuh melihat pada saat sakaratul maut, ketika mereka menangis itu yang dia lihat apa? Suaminya dalam keadaan tegap, badannya nggak kurus, udah tua begitu, gagah begitu ya. Terus ada dua orang yang menjemput beliau, tapi dia nggak bisa nggambarin saking eloknya paras yang jemput itu, Tapi yo pakai yo sinar-sinar begitulah kata dia. Pokoknya dia yakin suaminya meninggalnya dalam keadaan baik. Dan itu membuat dia tenang saat itu untuk nenangin yang lain. Ketika akhirnya dia udah nyium kening suaminya, ditutuplah pakai jarit begitu kan. Dia ke belakang untuk nyiapin tetangga kan, karena itu lingkungan yang baru, nggak tahu masa lalunya seperti apa kan. Mulai berdatangan, dia mau nyiapin wedangan, makanan ala kadarnya, nyalainlah tungku begitu. Nah saat itu baru dia kerasa, ya Allah, aku kehilangan suamiku gitu loh. Aku nggak bakalan ketemu lagi, ini saat terakhir. Dia nggak bisa mendung air matanya lagi, akhirnya tumplak semua di situ tangisannya. Aku sendiri, kenapa Kang? Aku nggak diajak sekalian Kang. Aku nggak bisa tanpa situ, gitu. Tanpa kamu aku nggak bisa kalau sekarang ngomongnya gitu. Nah singkat cerita, semua malam itu dikuburkan Pak Surahman. Kalau dulu kan nggak ada nungguin dari mana orang kumpul semua kan, dikuburkan. Nah semua setara pelayat dan keluarga, anak, cucu pada tidur. Gantian si Mbah Sur itu kan capek, dia naik ke ranjang yang dari besi itu, disandarkan badannya begitu, dia mulai lelah. Tapi sebelum mau dia itu memejam, itu mendadak kayak kamarnya itu berubah loh. Bukan, kalau dulu kan masih bilik-bilik yang dari kayu-kayu begitu, terus ada lampu tempel minyak. Itu suasananya berubah kayak ngeplong hitam semua begitu. Itu ada sinaran yang datang dari jauh dan mendekat begitu, kata cerita itu. Dan lama-lama sinar putih itu nggak silo tapi nenangin, itu berubah menjadi sosok. Sosok itu digambarkan sosok ular naga tapi berwarna putih. Itu kayaknya sosok ular itu nggak mengancam dia, tapi ngelihat sosok ular itu, dia justru keingat suaminya dan menangis. Saat itu dia tambah nangis sesenggukan. Ular itu ngomong ke dia, Terus yang enggak. Jadi sialan gitu. Jadi si ular itu ngomong sama dia, "Anakku, kamu nggak usah sedih. Setiap yang datang bakalan pulang. Setiap yang hidup akan mati. Suamimu insya Allah dalam keadaan baik." Tambah nangis, tambah jadi kan digituin. Setelah ini kamu nggak usah khawatir. Insya Allah nama baikmu akan kembali, dan semua orang yang menjauhimu semuanya nanti mendekat ke arahmu setelah ini. Jadi ya padahal dengerin, tapi orang lagi sedih, ngomong ngopo gitu kan, apa ular kok ngomong gitu, tapi kok nggak galak. Akhirnya dia itu saking lelahnya terlelap tidur. Nah berikutnya setelah siang harinya itu kan dia mulai, setelah itu bukan siang harinya, setelah itu karena udah selesai masa berduka, bergabung, itu kelapa yang habis diambilin sama suaminya dulu Al-Malu kan masih banyak, jualan lagi cuman ada yang aneh, satu kelapa itu nggak pernah laku dijual. Kelapa satu butir kawan-kawan, jadi kelapa kalau udah dikupas kan 1-2 hari aja menguning, coklat, terus lama-lama kan garing luarnya. Itu nggak pernah
jadi hitam, nggak pernah jadi kuning, tapi dijual yang lain laku, itu nggak pernah laku, Bi. Sampai dia kan minta sama anaknya gantiin ini, mantu gantiin bapaknya yang dulu metik gitu. Jadi dia yang metik dapat kelapa baru, itu laku, itu juga nggak laku. Akhirnya pas suatu siang dia ada di belakang dapur gitu, bolak-balik kelapa, digini-gini. Kelapa, kayak orang payu-payu nggak laku, ada apanya sih ini? Tapi kok nggak tua-tua, kok kayak gini terus? Nah anaknya, namanya Ratmi, itu kan ngunjungin ibunya gitu. Mak, lagi ngapain sih, Mak? Kayak gitu. Kan manggilnya Mbah, untuk cucunya sih manggilnya, Mbah, lagi ngapain sih? Kelapa dipegangin kayak gitu, kayak nggak hari-hari nggak megang kelapa. Ini aneh, Mi. Aneh piye? Loh, kelapa ini dijual, yang lain itu laku, ini enggak laku. Dari zamannya kemarin sisanya yang metik bapakmu itu. Masa ini aja masih baru kelapanya. Ya Allah, ini enggak berubah begini terus. Sini saya pegang ya tadi gitu kan. Loh, kok enteng ya, Mak? Kok enteng ya, Mbah? Dikocok-kocok begini bunyi, Bi. Gitu lagi. Enggak beda. Bercandaan nggak seru nih. Terus gimana? Jangan ngambek bro, jangan ngambek. Enggak, jadi dikoclak-koclak begini bunyi, klotak-klotak tapi ringan. Mak, ono suarane, Mak. Lah iya ya, nih kok ada suaranya. Belah aja, Mi, belah. Moh, kata dia. Nanti serem, nanti ada setannya. Kelopos, setan apa? Sini goloknya, ada golok di sampingnya dia. Dibelah. Lama namanya orang tua. Itu Ratminya atau si mbahnya? Mbah Sur sendiri belah, ternyata di dalamnya itu biasanya kan kalau kelapa itu kan full isinya air gitu. Itu isinya cuma sedikit, tapi lebih ke kayak bau kasturi seperti itu, minyak. Dan di dalamnya ada batu. Ternyata di dalam kelapa itu ada batu berbentuk hati, coklat kehitaman, dan yang paling dia kaget ada kayak gambar yang nimbul. Itu sosok naga berwarna putih. Itu didengerin gini enggak? Hah? Didengerin gitu. Kali aja ada suara enggak gitu. dia, loh Mak, kok diliatin begitu, nanti ada setannya loh. Enggak, Mi, ini udah ketemu Mak semalam katanya. Ngomong apa? Enggak bisa aku ngomong, tapi ini harus tak simpen. Digosok-gosok pakai jarit begitu, dia buru-buru. Ya ceritanya ngebut lari ke dalam, tapi orang tua kayak gitu kan keserimpet-serimpet macem-macem gitu kan. Ditaruh di sela-sela jaritnya dia gitu. Nah nggak lama tahu-tahu ada orang teriak-teriak. Itu kan rumahnya sampingnya kebun-kebun kelapa. Biasanya kan bawahnya halus kan lapang. Nggak ada rumput. Nggak ada rumput karena keyuman begitu kan. Itu kesononya itu sawah. Itu tahu-tahu dari sawah orang berbondong-bondong lagi gotong-gotong, orang namanya Tarjo. Itu kesakitan tapi udah biru-biru begitu, Bi. Langsung ditaruh di bawah pohon kelapa. Oh jangan di sini, ada kelapa garing nanti kejatuhan. Geser lagi. Mi, apa Mi itu, Mi? Akhirnya nggak tahu Mbak, ayo kita lihat. Itu kesono lihat, ternyata ditanyain, kenapa Man ini Warjo, kenapa Man Tarjo, kenapa? Dicokot ulo, kata gitu. Dia digigit ular. Lo kok nyampe biru begini? Ular dumung, kata dia. Ular dumung itu kalau di sini kayak apa ya, kobra apa ular hitam lah kayak gitu. Sampai ini Mbah, kamu lihat ini bekasnya itu ada di sini. Jadi bolong dua begitu. Tapi yang bikin nyebelin Tarjo suruh pulang, nggak mau pulang, malah tiduran di gubuk. Kita macu lagi, dia teriak-teriak, tahu-tahu udah biru. Lah ini gimana ya, nyusulin mantri, dulu kan mantri dicari-cari nggak ketemu. Nah dipakein apa nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada suara. Enggak begitu. Oh, enggak gitu. Ada suara bilang dia gini. Nah anakku, kalau bahasa Indonesia ya, anakku tempelkan batunya. Enggak. Tempelkan batunya. Terus dia nggak gubris kan. Siapa yang ngomong nyari-nyari di kerumunan itu kan ya? Nggak ada yang ngomong. Iya sekarang tempelkan batunya, ambil sekarang, jangan sampai terlambat. Akhirnya dia itu apa ya, Mbah mau kemana? Enggak sebentar gitu. Balik masuk ngambil batunya. Awas minggir. Loh apa Mbah? Udah awas. Itu dia kan nggak tahu ya bolongannya ada di mana. Itu katanya kan pakai celana baju bodoh itu, celana yang potongan begitu kan nyingsing kemari. Itu sudah biru, ininya biru semua, ditempelin di bawah dengkul. Si batu itu langsung lari cari sendiri tuh, langsung di bolongan itu yang bekas gigitan ular itu. Celep begitu, langsung si Tarjonya itu kayak kaget begitu.
Tapi selang kurang dari semenit, tak sebentar banget, itu yang tadinya tubuhnya membiru itu berubah jadi merah, kuning, hijau. nah, di langit yang biru, ya dia, aduh, ya. Terus, sorry. Kacau di 2 hari ini. Ada apa dengan Boriam ya? Jadi itu dia bangun, oh no, kok bilang begitu, itu batu hilang, dicari-cari begitu sama Sanu kan, Mbok Sur ya, Mbak Sur, batunya nih di batunya, Mbah batunya mana, itu nggak ada yang ngerti nyelos di mana gitu kan, tapi dia sembuh, geger kan orang-orang kampung, Mbah Sur sakti punya batu ini yang buat nyedot racun, di mana di kala masa itu masih banyak kebun, banyak ini, itu kan salah satu yang paling menyeramkan lah, ada momok, gigitan ular dan yang lain-lain. Itu ada yang kelewat tak ceritain tadi, selama dia itu jual kelapa yang nggak laku-laku itu setiap hari selalu didatengin bangsa-bangsa ular yang berbisa, terutama yang berbisa, ular yang berbisa, kelabang, kalajengking itu selalu mendekat ke arah dia, nggak lagi tidur, tapi banyakan di rumah sama di jalan. Ke Mbah Surnya itu. Kayak mau nyerang, tapi setelah dekat kayak ada energi yang naprak begitu loh. Itu tadi aku lupa nggak nyeritain, tapi setelah batu itu dapat, itu nggak lagi. Nah akhirnya ada orang denger lagi dari desa tetangga, datang ke situ, ditempelin batunya lagi, begitu terus. Ada yang enggak jengking. Itu kan tadi gue mau nanya, Iya. pas lagi ngobatin si Pak Tarjo itu kan Batunya hilang. Nah itu gimana ceritanya bisa balik lagi? Dia balik sendiri ke tempat tadi. Oh. Itu persis banget yang dialami aku. Susah kan, 65, 70-an sampai tahun sekarang. Ya lagi aku kecil kan tahun 90-an ya. Jadi nantinya tak sambungin begitu. Itu akhirnya karena sering orang minta tolong ke Mbah Sur, semua urusan yang berkaitan dengan racun itu mantri nggak laku. Karena lama prosesnya, kalau sama Mbah Sur cepat. Jadi orang itu dengan sendirinya kayak yang tadinya dengar cerita-cerita begini, dan ternyata makin kesini kan ada klarifikasi dari pemerintah bahwa ternyata Pak Surahman itu nggak terlibat. Dia justru agen pemerintah yang sah begitu. Jadi benar, nama baiknya kembali, justru orang-orang pada datang minta tolong ke Mbah Sur, dan Mbah Sur nggak jualan kelapa lagi, jadi penyembuh lah seperti itu. Nah turun-temurun, ini udah generasi yang ketiga, aku ngalamin. Jadi kisahnya begini, dulu yang rumah sekarang tak tempatin, kamu pernah main ke sono, dulu itu kan buat nyetak bata. Rumah yang sekarang. Oh, berarti yang kemarin gue kesana. Iya, bukan yang dulu, rumah Mbah. Bukan. Itu buat nyetak bata, ada genangan air, bekas bata begitu. Namanya bekas-bekas bata yang lapuk begitu kan sering buat rumpon apa rumahnya ular. Aku sama sepupuku main ke situ, aku ngeliat sendiri, tapi ya kecil banget, masih SD. Dia itu digigit ular hitam, gedenya segini lah. Pas dia pakai ini panjang, jarit panjang begitu, pas di belakang dengkul. Sampai gawil begitu loh, ke bawah dia jalan. Kata dia begitu. Tapi namanya anak kecil, apa sih? Keris itu keris, ya. Namanya anak kecil main lagi, tapi dia tahu-tahu keringetnya gede-gede, pingsan di situ sampai biru. Nah akhirnya kan anak ini kenapa, mbakku masih ada, ya kan orang-orang banyak pada ngerumunin bocah itu, namanya Rohatun asli, ya kan. Ini Atun kenapa kesambet, katanya begitu ya, kena setan lah, kesetanan. Terus aku namanya anak kecil, padahal ngerti kejadiannya, takut dimarahin nggak ngomong. Akhirnya yang ngerti kuncinya aku kan mbahku yang lagi. Ora usah wedi, nggak usah takut ngomong. Sedulurmu kenapa itu aslinya? Nangis, tambah nangis kan. Jangan takut, nggak dimarahin, katanya. Benar nggak dimarahin, kata aku kecil begitu. Iya, dicokot ular gitu. Dicokot ular kata. Iya, yang mananya? Belakang dengkul. Akhirnya ya Allah, mbakku langsung lari ke rumahnya, dia kan samping rumah aku kan. Itu dibuka. Bener ada ininya 2 kan, bekas gigitannya. Nggak usah lama-lama, sini digendong sama mbakku ke rumahnya Mbah Sur. Tapi udah keturunan ketiganya. Berarti bukan Mbah Surnya ya? Udah nggak ada. Cucunya. Udah cucunya Mbah Sur gitu. Itu kenapa mbakku saat itu menjabat kawar pemerintah, bau lah kalau sekarang. Ada apa Pak Bau?
ini fotoku dicokot tuh, ya Allah udah biru begini, itu udah kayak gini doang, Bi. Berarti gue udah ada di situ ya. Dari zamannya Pak Tarjo tadi badannya udah biru kan. Iya. Nah ini tadi juga udah biru. Berarti gue di sana. Lintas generasi. Iya itu. Oke. Nah itu ada kejadian yang persis, hampir persis kayak sama Tarjo tadi. Kan jatuhnya waktu itu jam 9 malam digendong sama mbahku. Udah malam waktu itu. Malam digendong lewatin sawah-sawah, dan waktu itu juga belum ada listrik sayangnya. Kan gelap, aku ngikutin berdua sama mbah kan. Sampai situ kedak-kedok. Assalamualaikum, keluarlah cucunya. Ada apa bau? Ini cucuku kena gigit ular. Oh, yang gendong tuh Mbah Putra ya? Iya, Mbah Putra yang laki-laki. Terus akhirnya, oh iya sebentar dicariin batunya gitu. Dicariin batunya, dibacain pakai tauhid bismillah begitu. Itu yang nggak ditempelin di sini. Kata aku, di situ wis meneng kata dia begitu. Nggak usah ngomong bocah kecil. Itu ditempelin di ujung jempol. Lari lagi, lari sendiri ke sono, plak gitu. Tapi kan ini udah hampir sampai jantung kata dia begitu. Agak lama lah, terus gimana sih, batu itu ngantel begitu, nempel begitu aja. Ya udah pulang aja. Nah batunya ya biarin aja, ntar juga copot gitu. Karena memang walaupun anak kecil kan rasa tanggung jawab ada. Besok sekolah aku nungguin begini aja, itu dibawa ke rumah mbahku, bukan ke rumahnya dia sendiri. Kita tungguin batu, ngapain itu ya, kok bisa nempel, kadang-kadang tak kutik-kutik begini. Kok nggak copot ya? Ada karetnya apa, ada limnya, namanya anak kecil kan, Bi. Tak tarik begitu, kulitnya ngikut begini, Di. Nggak copot. Nah pas jam 12 persis jatuh batunya. 12 siang? Malam. Oh malam. Ada berarti lama juga nginep di situ? Lama. Jadi dari jam 10 lah dia dibawa ke rumah. Itu jam 12 itu copot batunya. Oh, malam itu juga? Malam itu juga aku dengar bunyi klenting, karena memang belum ada lampu listrik, pakai lampu tempel begitu, dibawakan kolongnya gelap, plaster biasa gitu. Aku keluar, mbah batunya copot, mbah batunya copot. Batu apa? Itu namanya rohatun, udah bangun. Nangis, anak kecil bangun waras tapi nangis kan, nyari ibunya gitu. Akhirnya dia langsung lari ke samping, ketok-ketok, dia pulang ke rumah. Ya kita yang bingung sama mbah, nyari batu, Bi. Batunya mana? Yang batu copot. Mana ya dicariin? Yang nyariin batu siapa? Aku sama mbah lagi kan. Karena memang batunya udah jatuh, kataku dicariin di kolong, mumet ada sejam ada kali itu. Disingkirin perabotan segala macam, nggak ada. Gimana mbah? Wis kita laporan aja sekarang, kamu gendong. Aku gendong. Aku laporan ke cucunya Mbah Sur. Ada apa Pak, malam-malam kesini lagi, gimana? Bocahnya udah baikan gitu lah. Ya udah biarin, nggak usah batunya gitu. Enggak, batunya hilang kata mbahku gitu. Nyari batu apa? Batu yang nempel tadi. Dia masuk nyari batu ini. Gitu. Udah balik ya? Udah balik sendiri, dan batu itu difungsikan ya syariat gitu ya. Terlepas mempercaya atau enggak, itu buat gigi sakit, ya semacam penyakit-penyakit begitulah, untuk yang hubungannya sama racun. Dan hari ini pun sekarang masih ada. Masih ada. Teman-teman kalau mau giginya sakit atau kena ular, sono aja ada. Itu nggak jauh dari rumahku. Itu aja sih, Bi. Nggak serem kali kayaknya. Enggak, tapi ini keren sih, gue jadi inget satu cerita. Bukan satu cerita, tapi mungkin lu juga pernah kenal dengan seseorang yang dulu cukup legend ya. Bukan, namanya Bung Jamal, pernah dengar? Bung Jamal. Yang suka ini loh, dia suka atraksi di satu tempat di pasar atau di mana, itu yang bisa mukul batu pecah. Terus bukan Pak Tarno. Bukan Pak Tarno, bukan zamannya Pak Tarno. Iya, Pak Jamal. Itu namanya Bung Jamal gitu ya. Mungkin kawan-kawan yang mainnya di tahun 90-an gitu mungkin kenal gitu dengan sosok Bung Jamal gitu. Itu kayak gitu. Dia juga ya mungkin dia tuh punya kekuatan untuk dirinya sendiri gitu ya. Kayak gitu bisa nyembuhin ular segala macam. Dia tuh kayak jualan obat-obat kayak gitu loh. Kayak kayu begini ditempelin gitu ya. Nanti itu keluar asap bus gitu. Nanti racunnya hilang kayak gitu. Tapi pernah bukti sih? Ya, yang gue lihat gue masih kecil sih. Percaya itu. Bahkan gue beli obatnya.
buat ngantem batu, katanya pecah. Gue beli bro, gue oles-olesin, jedak, sakit bro. Sakit. Diolesin begini, tangannya dikacarin begitu. Sakit. Batunya nggak pecah. Batunya nggak pecah, makanya. Oh ya udah deh. Situnya aja. Tapi tadi apa-apa. aku ngalamin yang tadi ponakanku, tapi ini gigi serius bolong-bolong semua. Aku udah berapa kali ke situ sakit gigi nggak pernah beli obat. Jadi ke sono langsung ditempelin, dirut-rutin begini, nanti ada ular-ular kecil keluar. Kita sembuh. Gitu. Itu nama batunya batu apa? Kalau dinamain dari setelah aku tahu kesenian itu apa ya, kayak batu culak. Jadi kalau di Tegal teman-teman hampir 5 desa itu ada satu. Gue pernah dengar soalnya. Adem banget Bi. Iya, cerita itu tuh gue pernah dengar juga. Di sini ada deket tempat sini yang megang aku tahu. Siapa? Sebelah mana? Di kalau nggak salah, kalau belum pindah ya, ada sate di sini Adiwarna. Namanya boleh disebut? Boleh. Sate Kartama. Oh iya. Itu yang megang dia. I see. Jadi berapa 5 kampung. Tapi nanti nama satenya di Tit gitu aja lah. Iya, ya gitu. Oke. Udah kelar. Lo mau hahaha dulu nggak? Enggak lah. Enggak ya. Oke, terima kasih Bro Ayung yang udah berbagi ceritanya. Sorry ya tadi banyak bercandanya biar nggak sepaneng aja gitu. Wah, lagi nggak enak sih ya. Nggak tahu. Gue seperti ini setelah nonton Nilas Luhur Bro. Jadinya happy gue gitu, bahagia gitu ya. Gue bahagia. Ya semoga sukses buat channel Nilas Luhurnya. Terima kasih. Gue sih support banget. Tapi ditunggu kehadirannya loh. Ya, insya Allah nanti kalau gue udah fit, udah full gitu ya. Dan kebetulan hari ini kan agak susah ya kita mobilisasinya ya. Karena beberapa jalan itu udah diblokade. Nggak bisa kemana-mana gitu. Pokoknya kondisinya sekarang lagi agak susah. Aku aja ke sini lewat bawah. Keluar lewat Lebang septic tank. Iya. Oh lewat situ? Iya. Pantesan dari tadi mampet bro. Oh ada lu ternyata. Oke. Terima kasih buat kawan-kawan di rumah semuanya yang masih setia mantengin sampai menit ini gitu ya. Terima kasih banyak. Semuanya kita mohon maaf ya kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan selama ngebawain cerita ini, mohon dimaafkan. Ya kita ambil sesuatu yang positif aja dari cerita ini, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Apapun itu, sekali lagi kita minta maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di hati, di mata, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, semoga kita tetap dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.